I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Ketua Jurusan Kebidanan Bunda Yuniarti SST MKes. Yang terhormat Kaprodi Diploma 3 Kebidanan Bunda Ratna Dewi SKM MPH. Yang saya hormati Bapak Dr. Noer Mangsah SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, di sini saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu, yaitu jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa mampir ke Bukit Tinggi. Assalamualaikum wahai semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atia Kawahyuni dari Diploma 3 Kebidanan tingkat 2 dengan NIM P017401220008. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu pemenuhan gizi ibu hamil dalam upaya pencegahan stunting. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting atau kurang gizi kronik adalah suatu bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan dan kurang gizi kronik. Keadaan yang sudah terjadi sejak lama, bukan seperti kurang gizi akut. Stunting dapat terjadi sebelum kelahiran dan disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang selama masa kehamilan. Anak yang stunting sebagian besar memiliki presentasi belajar yang kurang, sementara anak yang tidak stunting yaitu sebagian besar memiliki daya belajar yang sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi gizi pada anak. Yang kedua yaitu pengetahuan gizi pada ibu. Baik, di sini ada pengetahuan gizi ibu, di mana pengetahuan gizi dapat mencegah terjadinya stunting pada anak. Yang ketiga, pola asuh ibu. Yang keempat yaitu riwayat infeksi penyakit, riwayat imunisasi pada bayi, asupan protein dan asupan ibu. Di sini asupan ibu terutama saat hamil dapat merupakan salah satu faktor yang dapat berperan untuk mengatasi stunting, meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung atau intervensi gizi spesifik. Dalam upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung dan tidak langsung, upaya intervensi gizi spesifik difokuskan pada anak atau kelompok 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. Selanjutnya yaitu upaya perbaikan diperlukan untuk mengurangi stunting, meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung, intervensi gizi spesifik, dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung atau intervensi gizi spesifik. Upaya intervensi gizi spesifik difokuskan pada kelompok 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. Mengapa dalam pencegahan stunting dilakukan pada 1000 hari pertama kelahiran? Yaitu karena penanggulangan stunting yang paling efektif dilakukan pada 1000 hari pertama kelahiran atau periode emas. Adanya kegagalan pertumbuhan atau growth flattering akan menyebabkan seorang anak bertubuh pendek. Proses ini dimulai dari dalam rahim hingga usia 2 tahun. Setelah anak melewati usia 2 tahun, maka untuk memperbaiki kerusakan pada tahun-tahun awal sudah terlambat. Maka dari itu, pencegahan stunting ini dilakukan pada 1000 hari pertama kelahiran atau sebelum anak berusia lebih dari 2 tahun. Perbaikan gizi dalam kesehatan ibu hamil sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan ibu, serta sikap dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi selama hamil.
Di sini pengetahuan yang tidak memadai dan praktik yang tidak dapat merupakan hambatan dalam anak yang mengalami stunting. Di mana peningkatan gizi pada umumnya orang tidak menyadari pentingnya gizi selama kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak. Perempuan sering tidak menyadari pentingnya gizi mereka sendiri. Si ibu akan berdampak pada kurangnya upaya yang dilakukan untuk pencegahan stunting. Kondisi ini tentunya akan berkelanjutan sampai dengan anak lahir dan berusia 2 tahun atau 24 bulan. Kondisi ini tentunya dapat berkelanjutan sampai anak yang lahir tumbuh dalam perkembangannya. Anak yang bertumbuh pendek dianggap wajar dan tidak berdampak pada perkembangan anak selanjutnya, sehingga tidak memerlukan penanganan khusus. Kelas ibu hamil merupakan salah satu cara yang tepat untuk menjelaskan apa itu gizi yang baik selama kehamilan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Di mana dalam kelas ibu hamil, di sini ibu akan mendapatkan pengetahuan tentang gizi ibu hamil. Promosi kesehatan berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya dalam kehamilan. Hasil yang diterapkan oleh pendidikan kesehatan yaitu dalam upaya pencegahan stunting untuk upaya agar anak tidak lahir dalam keadaan stunting. Peningkatan pengetahuan dan sikap dan tujuan akhir tercapainya perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara kesehatan serta berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang ada di kelas ibu hamil. Pemberian pendidikan kesehatan pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil diharapkan akan berdampak pada peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam penerapan kesehatan ibu hamil dalam gizi dalam keluarganya, sehingga nantinya anak akan berada dalam keadaan status gizi yang baik atau anak terhindar dari terjadinya stunting pada anak. Faktor gizi salah satunya pada ibu hamil yaitu kekurangan gizi kronik atau KEK, di mana seperti penelitian yang telah dilakukan di Madiun, diketahui bahwa ibu hamil dengan KEK faktor gizi salah satunya pada ibu hamil yaitu kekurangan energi kronik atau KEK, di mana seperti penelitian yang dilakukan di Madiun diketahui bahwa ibu hamil dengan KEK mempunyai resiko 8,24 kali lebih besar melahirkan bayi dengan BLR atau berat badan bayi lahir rendah, yang akan berdampak stunting pada anak di masa yang akan datang. Peningkatan pengetahuan ibu hamil termasuk tentang gizi yang penting agar ibu lebih memperhatikan kondisinya selama hamil agar tidak terjadinya stunting. Makanan yang dikonsumsi ibu dapat mencegah terjadinya stunting. Selain tentang kebutuhan gizi, ibu juga perlu mengetahui tentang bagaimana penyiapan makanan dengan benar dan terjaga kebersihannya. Dan selain itu, faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan berpengaruh untuk kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak. Rendahnya sanitasi, kebiasaan rendahnya pentingnya pengetahuan tentang gizi dan kebersihan dapat mengurangi terjadinya stunting pada anak. Baik, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pantunnya yaitu, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Thank you for watching.